Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, bagi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita bisa beraktivitas di bulan Ramadan ini, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita dengan baik. Tentu kita berharap semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Datang seorang badui bertanya kepada Rasulullah dengan perkataan singkat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Rasul pun menjawab dengan jawaban yang singkat, "Ma a'dadta laha?" Memang apa persiapan kamu menghadapi kiamat? Jawabannya singkat juga, "Hubballahi wa rasulih." Persiapan saya menghadapi kiamat, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasul pun menjawab dengan singkat juga, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu nanti di hari kiamat bersama orang yang kamu cintai. Mencintai di dunia sangat berpengaruh nanti kita dikumpulkan kelak di hari kiamat. Seandainya kita saling mencintai karena Allah dengan orang-orang baik, insya Allah kita pun sebagaimana dalam hadis ini. Tapi para ulama mengatakan, termasuk Imam Ibnul Qayyim, yang jadi tujuan utama bukan hanya sekedar mencintai, tapi bagaimana kita dicintai oleh Allah. Semua orang bisa mengaku saya mencintai Allah. Bahkan orang-orang Yahudi di masa Rasul pun mereka mengaku saya cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, kami adalah pengikut-pengikut Musa. Begitu pula Nasrani mengatakan apa? Kami cinta kepada Allah, kami pengikut-pengikut setia Isa. Semua orang mengaku dengan pengakuan mencintai Allah. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, bukan hanya sekadar mengaku mencintai, tapi bagaimana kita dicintai Allah. Baginda Rasulullah memberikan penjelasan, seandainya ada orang yang dicintai Allah, maka perhatikan tanda-tanda ini. Mungkin saja kita termasuk di dalamnya. Lihat dalam yang pertama, poin yang pertama, dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabba al-'abdu liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah." Jika seorang hamba, mau laki mau perempuan, dia senang kalau berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu kan dengan kematian dulu, baru kita bisa berjumpa dengan Allah. Bagaimana? Perhatikan dalam sisi kehidupan kita. Kalau kita dikasih penyakit, senang apa gak senang? Senang apa gak senang, saya tanya? Yakin? Yang bilang senang mudah-mudahan sakit. Kan yang membuat kematian kita dekat, tanda-tandanya diantaranya adalah sakit. Para salafus saleh kalau ditimpa penyakit senang. Kenapa? Karena jembatan untuk bertemu dengan Allah, yakni kematian, dekat. Ya, contoh saja seorang Nabi Ayyub alaihi salam, ketika ditimpa penyakit, dia gak pengen buru-buru sembuh. Sampai 18 tahun baru doa pengen sembuh. Kenapa? Karena dihitung-hitung nikmatnya lebih banyak kebaikannya daripada sakit. Lebih banyak menikmati dunia yang begitu melimpah daripada sakit. Ya mungkin kita gak setahan Nabi Ayyub alaihi salam. Ya minimal kalau kita didera penyakit langsung kita senang. Wah, mudah-mudahan ini kematian yang dekat dengan saya, mudah-mudahan Allah yang menyapa saya dengan sapaan cinta. Ini yang pertama. Gambaran orang senang kalau berjumpa dengan Allah. Kalau diuji dengan penyakit, dia juga senang.
sekalipun tetap berobat dan minta kesembuhan, karena ini kan bagian dari usaha supaya tidak terganggu ibadah-ibadah kita. Dan yang kedua, jembatan dekat dengan kematian itu adalah umur sudah tua. Kalau kita melihat sejarah para sahabat, kalau udah umur 40 tahun, tabarratu lil ibadah. Mereka banyak meluangkan waktu yang banyak untuk ibadah. Kenapa? Karena umur 40 tahun ini terhitung sudah tua. Ya apalagi yang 60 tahun, 70 tahun. Serba bau tanah semua kan begitu. Tapi ini gambaran jembatan dekat dengan kematian. Kalau orang sudah tua, dia senang. Umurnya udah tinggal dikit lagi di jatah dunia. Kalau saja dalam hati kita sedang berjumpa dengan Allah, dengan sakit atau dengan usia tua, itu pertanda Allah pun cinta dengan kita. Kan ada orang kalau sudah tua, udah kelihatan tua amat ini, muka jelek amat, uban udah banyak, kulit keriput, kayak gak terima dia. Subhanallah. Padahal kebalikan orang yang sampai usia tua dan kemudian apalagi amalannya baik dan terus dia makin baik, bersyukurlah. Karena Rasul mengatakan orang yang paling baik adalah panjang usianya, amalannya pun bagus. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita dicintai Allah, kita lihat saja redaksi dalam ayat pada surah 5. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kan ayat turun berkenaan tentang orang yang aku cinta kepada Allah. Kemudian kalau benar dia mencintai Allah, pasti seperti dalam ayat ini, dia mau mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Sehingga para ulama mengatakan orang yang dicintai Allah tandanya adalah muwaffaqun li ta'atihi wa rasulih. Dia akan digampangkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Tak berat dia. Azan dikumandangkan, belum azan pun sudah wudu dari dua masjidnya. Kalau laki-laki, perempuan sudah siap-siap berwudu untuk melakukan sholat di awal waktu. Karena bagian perjumpaan dengan Allah di dunia adalah dengan sholat. Sampai Rasul mengatakan ketika orang membaca Quran dengan keras dalam tarawih, karena di masa Rasul cuma 3 malam. Selain itu para sahabat berpencar-pencar sholat masing-masing. Ada yang mengeraskan suaranya mengganggu yang lain. Apa kata Rasulullah? Pelankan suara kalian. Fa'innakum tunajuna rabbakum, karena kalian masing-masing sedang bermunajat, ngobrol dengan Tuhan kalian. Di antara kita cinta dengan Allah dan Allah pun mencintai kita, setiap perintah Allah itu gampang kita lakuin, gak berat gitu. Hati kita senang banget. Termasuk sebelum Ramadan jauh-jauh kita sudah menyambutnya, senang benar. Apalagi ada orang yang puasa dari Sya'ban, Masya Allah, beruntung mereka sedang dicintai Allah. Dan yang ketiga, tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iktsaru bin nawafil, dia akan berlomba-lomba ngerjain yang sunnah. Coba kita lihat dalam hadis qudsi yang populer dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan ada, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Senantiasa hamba mau perempuan mau laki melakukan hal-hal sunnah, mau puasa, mau sholat, mau sedekah dan perkara yang lain yang sunnah, hatta uhibba, melainkan aku akan mencintainya. Bersyukur kalau ada di antara kita yang senang dengan perkara sunnah. Mau sholatnya diperbanyak, qobliyahnya diperbanyak, tahajudnya, apalagi Ramadan ini witir. Nanti udah witir pun ada orang yang pengen nambah lagi. Sudah tarawih pun pengen nambah lagi nanti sholat. Subhanallah. Belum lagi tilawah Al-Quran, belum lagi nanti duha, belum lagi qobliyah. Bersyukur kalau kita dimudahkan untuk melakukan sunnah, hakikatnya Allah sedang mencintai kita dan memperhatikan kita. Dan yang keempat, poin yang keempat, tanda kita mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita pun mencintai apa yang dicintai Allah. Apa? Saudara-saudara kita yang mukmin. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Wajib cintaku datang untuk orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Jadi kalau kita semakin banyak kawan yang menambah keimanan,
kawan yang menambah semangat kita ibadah, kawan yang menambah waktu-waktu kita banyak bermanfaat ketika berkumpul dengannya. Jangan berpisah kita dengan mereka. Jangan lepaskan sampai mati kita. Karena ketika kita mencintai karena Allah, disitulah tanda Allah sedang mencintai kita. Rasulullah sering mengatakan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ana uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, saya mencintai kamu karena Allah. Apa kata Mu'adz? Aku pun ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih dicintai dari dunia dan isinya olehku, wahai Rasulullah. Makanya sahabat yang paling sering diperdengarkan dari mulut baginda Rasulullah tentang cinta, Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau kita memperbanyak kawan yang baik, kawan yang menambah semangat dalam ibadah kita, semangat dalam menuntut ilmu kita, semangat dalam melakukan hal bermanfaat, jangan kita lepaskan. Karena di situ Allah sedang memperhatikan dan mencintai kita. Dan yang terakhir, jika Allah mencintai seseorang, maka dia akan diberikan rasa kasih sayang dan kelembutan kepada keluarganya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Muslim dan yang lain. Rasulullah mengatakan apa? Idza ahabba ahla baitin, idza ahabba Allahu ahla baitin, adkhala 'alaihim ar-rifqa. Allah kalau mencintai satu keluarga, itu dimasukkan kelembutan dan kasih sayang pada hati mereka semua. Seorang istri dengan suami berkatanya lembut karena begitu kasih sayangnya, karena perintah Allah. Seorang ibu dengan anaknya, seorang ayah dengan anaknya berkata lembut, bersikap lembut, berkasih sayang luar biasa. Dikala keliru cepat diarahkan supaya tidak keliru lagi. Sungguh Allah sedang mencintai seseorang dan keluarganya. Seandainya kita ada dari sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis dan ayat tadi, maka sungguh kita sedang dicintai dan diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini Allah mengampuni kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kita dan saudara-saudara kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.